Hai, terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas pertandingan catur yang spesial antara juara dunia catur termuda saat ini, Gukes Domaraju, melawan pecatur yang usianya juga masih muda, tapi punya gelar Grandmaster. Dia digadang-gadang sebagai salah satu prodigi atau beberapa tahun ke depan dia mungkin akan menempati peringkat atas dalam dunia percaturan. Namanya Edis Gurel. Ini jadi Turki lagi ciptain pecatur-pecatur muda hebat ya. Selain Edis Gurel ada juga Yagiskan. Nah teman-teman, Gukes Domaraju udah kalah 2 kali berturut-turut. Saat ini menghadapi tantangan dari Grandmaster muda dari Turki. Apakah dia mampu? Langsung aja kita bahas gamenya. Jangan lupa diklik tombol like-nya dulu, di-share dan di-subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan konten dari RL Chess. Dan jangan lupa jadi langganan untuk dapetin konten eksklusif yang durasinya lebih dari 1 jam. Teman-teman, Edis Gurel mulai dengan langkah E4, kemudian dijawab dengan Karokan Defense C6, putih D4, hitam D5. Jangan ngarepin mereka bermain dengan Alien Gambit ya. Karena Alien Gambit itu cocok untuk main catur kilat ya. Tapi kalau di level yang tinggi, Alien Gambit tidak dimainkan. D5, kemudian putih mainkan variasi E5, Advanced Variation. Kemudian hitam bishop ke petak F5, putih H4. Tujuannya apa tuh? Mau game 4 nanti. Ngancem bishopnya. Nah, variasi ini juga dikenal dengan variasi Tal, teman-teman. Karena Tal pernah mainin variasi ini. H4 hitam menjawab dengan langkah H5, putih mainkan langkah C4. Kemudian hitam E6, putih kuda C3. Kemudian hitam kuda E7, putih kuda G ke petak E2. Jadi cenderung tertutup ya variasi ini, kita bisa lihat. Kemudian hitam kuda ke petak D7. Ya, nggak berani makan pion C4. Kenapa? Karena pionnya percuma, akan diambil juga dengan kuda G3. Dan kalau hitam coba pertahankan dengan B5, maka putih akan terus serang dengan gajah G5. Kalau menterinya kabur ke petak A5, maka A4 akan dimainkan. Kalau B4, maka akan terjadi kuda C4 untuk kuda ke petak D6. Gak berani hitam, teman-teman. Jadi lebih pilih kuda ke petak D7. Putih kuda G3, hitam bishop G6, putih bishop G5. Kemudian hitam mainkan queen B6, ancam pion B2, kemudian putih benteng C1. Malah dikasih. Ya, apa yang akan terjadi kalau dimakan? Kalau dimakan, putih akan gajah ke petak D3. Ya, jadi dibiarin aja nih, nanti jalur B-nya bahaya. Dan di sini juga hitam juga mesti waspada ya. Kenapa? Karena yang sulit buat hitam itu struggle-nya, ya, strugglingnya adalah ini nih, perwiranya. Gimana cara ngembanginnya? Jadi hitam gak berani dan hitam lebih pilih jalan F6. Masih jalan yang tepat. Makan, kemudian makan lagi dengan pion G, gajah mundur, dan baru diambil pion B2. Putih makan pion D5, hitam makan balik dengan kuda. Kemudian untuk mengeluarkan bishop di sini ya, kuda makan kuda, dan pion makan kuda. Kemudian putih mainkan bishop ke petak D3, hitam bishop B4 skak, putih raja F1. Pertukaran bishop terjadi, dimakan lagi dengan queen, dan hitam melanjutkan dengan rokade panjang. Satu pion hitam unggul. Tapi kalau secara permainan, secara posisi, menurut engine dianggap unggul putih. Kenapa ya? Ayo, ada yang tahu kenapa? Apakah riskan posisi raja hitamnya? Nah, putih lanjutkan dengan benteng B1, kemudian hitam queen ke petak A3. Kemudian putih benteng B3, jelas gak mau nuker menteri ya. Hitam queen ke petak A4, langkah ke-20 putih raja G1. Rajanya mau ke sini supaya bentengnya aktif. Bishop mundur ke petak D6, putih nggak mau dimakan, kuda ke petak F5, hitam bishop C7, dan baru mainin langkah G3. Pilihan yang tepat. Hitam mainin langkah kuda ke petak B6, putih raja G2, hitam kuda masuk ke petak C4, putih mainin langkah benteng H ke petak B1, baterai. Gukes mainin langkah B6, kemudian putih A3,
hitam geser benteng ke petak E8, putih gajah ke petak H6, tujuannya mau ke sini. Hitam mainin langkah tidak akurat benteng E4. Nah, tapi putih juga nggak akurat ya. Harusnya di sini putih benteng C3, tujuannya mau benteng B4 ngambil kuda. Putih mainin langkah queen ke petak D1. Hitam menemukan langkah terbaik kuda ke petak A5. Kemudian putih mainin langkah benteng F3. Pertukaran queen terjadi. Dan kemudian dimakan lagi hitam benteng H7. Kemudian putih bishop G7, ancam pion, hitam mainin langkah benteng ke petak E6. Harusnya di sini kuda C4. Ya, dengan tujuan apa? Kalau dimakan, maka jawabannya adalah benteng E6. Kalau misalkan mundur, maka jawabannya B5. Jadi fokus dengan pion promosi aja ya. Nah, pilih benteng ke petak E6, masuk langkah ke-30. Kalau secara posisi, sekarang udah unggul nih buat Gukes Domaraju. Menurut evaluasi, sudah di atas angka 1. Jadi kalau ngebaca algoritma dari engine, kalau udah di atas angka 1, seharusnya ini udah besar banget nih. Ya, apalagi yang main Gukes juara dunia. Kalau kita mungkin belum tahu ya, ini unggul besar. Nah, gimana cara putih untuk keluar dari tekanan? Putih mainin bishop F8. Hitam kuda naik ke petak C4. Putih kuda G7. Hitam naik benteng E2. Raja F1, benteng D2. Kalau dimakan, fork, geser benteng, dan ngambil pion. Nah, kemudian putih mainin benteng makan pion F6. Hitam mainin langkah C5. Disinilah mulai menurun akurasi dari Gukes Domaraju. Pilihan lainnya bisa kuda ke petak D2, raja ke petak G2, dan kuda ke petak E4. Supaya bentengnya nggak aktif, teman-teman. Kalau bentengnya naik ke petak F7, bisa benteng D2. Jadi dikunci gitu. Nah, dengan jalan C5 ini, putih kemudian benteng F5, kemudian kuda D2, raja G2, ya mirip seperti tadi, kuda ke petak E4, tapi sekarang putih dapetin pion H5. C4 dimainin ya, Gukes sudah nggak sabar dengan pion promosinya, harusnya benteng D2. Kemudian putih kuda ke petak F6. Kuda makan kuda ya. Kalau misalkan di sini coba pin dengan benteng F7, kuda makan D5. Kalau dimakan kuda E7 dapat lagi pion. Ya, dapat lagi bentengnya. Maka harus dimakan, makan dan kemudian benteng D3. Nah, harusnya benteng D2. Keadaan berbalik di langkah ke-40 ini. Putih jadi unggul. Apa langkah terbaiknya, teman-teman? Yes, putih bisa mainin langkah H5. Kalau dimakan, ini tipuan ya, mau benteng F7. Nih. Susah nanti hitamnya. Kalau bentengnya 5, ada benteng C7 skap. Tahu itu bahaya, hitam lebih pilih bishop ke petak D8, putih kemudian harusnya benteng D6 dengan tujuan benteng E8, tapi pilih benteng F5 dianggap melewatkan taktik, hitam C3, kemudian putih H6, hitam D4. Putih benteng C1, coba jegal pion promosi hitam, hitam benteng D2, putih raja F1, hitam gajah E7, menarik. Putih dorong pion G4, ya kalau dimakan bunyi skak baru G5. Sama-sama mau balapan pion promosi. Nah, di posisi seimbang ini harusnya ya gajah makan gajah ya, teman-teman. Kemudian raja petak B7. Gukes Domaraju mainin langkah sacrifice bishop. Yang jelas ini brilian merah ya. Kemudian dimakan dan benteng H6. Ya, mungkin dia terlalu pede ya. Dia yakin dengan dua pion promosinya ini. Gimana cara putih merespon ini? Putih mainin langkah G5. Ya, karena udah tahu kalau di skak gajahnya udah menjaga benteng. Benteng G6 dan kemudian raja ke petak G2. Kemudian dimainin benteng G7, bukan langkah yang tepat juga. Harusnya di sini raja B7, tapi tetap unggul buat putih ya. Benteng G7, gajah D6, A5, gajah F4, benteng D3, benteng B1, hitam menyerah.
Ya, menyerah. Kenapa menyerah? Karena kalau dilanjutin raja ke petak B7 contohnya, maka putih akan benteng F6. Dikunci semua. C2 promosi masih terlalu jauh. Nah, saya bingung. Kenapa tadi mainin langkah gajah A3 ya? Padahal secara waktu nih masih 18 menit. Dan dia sempat berpikir hampir 5 menit. Dan akhirnya dipilih gajah A3. Akurasi dari putih 92,3%, hitam 86,9%. Jadi 3 kali kalah berturut-turut. Apa komentar kalian teman-teman? Ya, game mungkin akan lebih seru kalau misalkan hitam di sini gajah F8 dimakan, kemudian raja B7, kalaupun putih di sini G5, maka bisa benteng B2. Tujuannya kalau G6 pion jatuh, kalau misalkan dia benteng ke petak G8, maka raja A6. Nah, ini kan masih sulit ya. Kalau misalkan dia di sini benteng ke petak D8, benteng F7. Malah bisa menang lagi. Itulah yang terjadi teman-teman. Akurasi putih 92,3%, hitam 86,9%. Ya, kekalahan ini bikin sang juara dunia makin terperosok dong. Dan setelah selesainya babak ketujuh, Grandmaster asal Jerman dan Nihal Sarin justru gacor nih dengan 5,5 poin. Matthias Blubaum ya, yang pernah jadi juara Eropa mengalahkan Arjun Erigaisi. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain dengan poin 5. Ya, masih sangat ketat. Ada Abimanyu, Parham, Ali Reza, Nodirbek, Hans Niemann salah satunya, dan Anis Giri, juga Vidit Santos Gujarati yang mengikuti sebagai posisi 2 sementara. Babak ke-8 akan semakin seru. Matthias Blubaum akan bertemu dengan Nihal Sarin, sama-sama 5,5 poin. Ali Reza akan bertemu dengan Hans Niemann. Abimanyu Misra akan bertemu dengan Abdu Satorov. Siapa jagoan kalian? Coba kasih komentar terbaik kalian. Jangan lupa gabung ke RL Chess Academy buat kalian yang pengen lebih jago main catur. Aduh, gimana sih ini juara dunia? 3 kali kalah berturut-turut catur klasik untuk seorang juara dunia jelas udah alarm ya teman-teman ya.